ada yang tanya, kamu pas aku lagi sholat gak apa-apa itu artiku masih sholat biar si jengger ini malu. Kalau ada yang tanya, kamu pas aku lagi sholat gak apa-apa itu artiku masih sholat biar si jengger ini malu. Kalau ada yang tanya, kamu pas aku lagi sholat gak apa-apa itu artiku masih sholat biar si jengger ini malu. Hai guys, aku lagi mau live dulu ya. Soalnya nanti aku lagi sholat. Oh iya, jadi ini guys, kalau misalkan Putu Nak Salim lebih cantik banget, terima kasih ya. Nanti aku tuh lagi sholat guys, jadi emang nanti aku tuh walaupun orangnya suka barbar segala macam, tapi nanti aku tidak pernah meninggalkan sholat. Bentar, kita buka dulu HP-nya bareng-bareng ya say. Oke, tuh guys, nanti aku lagi sholat. Udah jangan terlalu dikeliatin, ntar orangnya pikirnya kayak gimana-gimana. Tuh biar semuanya tahu aja gitu kalau nanti aku lagi sholat. Dan nanti aku tuh bukan cuma pencitraan, tapi nanti aku memang seperti itu. Alhamdulillah ya say, restoran Eke, alhamdulillah base camp military lifestyle. Bukan restoran Eke, restoran yang punya Allah. Tidak boleh sombong Dewi Persik, supaya Dewi Persik sukses. Nah itu dibilang katanya cuma menang 4 hektar doang, tapi sepi kayak kuburan. Kata siapa? Sepi kayak kuburan. Makanya liburan tuh ke puncak, jangan liburan jualan herpes di Bali ya. Liburan tuh coba ke puncak, kenikmatan biar bahagia. Ini ke puncak aja kagak pernah, ya kan? Orang cuma celup bayi, gimana mau menuju ke puncak kebahagiaan? Ya, kacian. Tapi, ya kita harus maklumi lah ya. Kan soalnya kan si lampir, nepos, home brand, lesbiola, terus pelekor, penipu, maling, ya kan? Maling mobilnya Bang Lipo. Nah itu ya udah ya, kita doakan aja masuk neraka. Salah. Ya maklum lah ya, namanya juga sakinah ya orang sakit tuh kayak begitu ya. Terus kalau kita ibaratnya ngeladenin, ya maklum lah kita lagi ya biasalah, supaya dia itu gilanya nggak akut. Jadi kita kudu ladeni sekali-sekali. Oke? Ya kan? Biar gilanya dia tuh nggak akut. Jadi kita kudu ladeni sekali-sekali. Iya nggak sih? Soalnya pengen banget ada pintu teater ke-10 dibuka. Tunggu guys. Ada apakah gerangan? Teng 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 teng. Kan kalau kita nggak ladenin, mereka makan apa? Aku masih punya hati nurani, ibunya aja aku kasih tempat tinggal. Karena aku bukan anak atau bukan hewan atau bukan setan. Aku manusia yang masih mempunyai empati. Jadi sekali-sekali perlulah diladenin pada dugang-dugang buntelan hitam yang banyak jerawatnya itu, yang banyak plek-plek-pleknya itu, sama si lampir, herpes, dan juga si nepos yang tulangnya sudah mau copot, atau si falakor, ya kan, mukanya kayak falak tinggal pakai kerudung aja. Oke, thank you, sampai di sini ya guys. Tunggu nanti kejutan dari Dewi Persik. Satu lagi guys, lupa. Aduh, sebelum pintu teater ditutup, itu si babunya si Congcong itu kan pedofil guys. Itu dulu pernah dipenjero kasusnya masalah pedofil anak kecil. Terus ditebuslah sama yang namanya kakak nana itu. Krik gitu. Apa sih yang nggak tahu? Aku habis makan barusan guys sama mami aku tuh, mami aku sama anakku Mbak Lebi. Ya makan endol tuh, aku menyayangi mami, I love you sayang, aku muliakan. Ini tiket ke surga itu harus berbakti sama orang tua guys. Ini tiket kita untuk menuju surga guys. Tidak ada yang namanya orang tua itu durhaka kepada anak. Kalau anak durhaka kepada orang tua itu banyak. Makanya bersyukurlah jadi seorang anak, karena kita bisa dididik, kita bisa dibesarkan, kita diberikan ilmu agama, kita didoakan. Nah ini doa penyelamat ini, jangan disia-siakan ini orang tua ya. Ini doa penyelamat ini guys. Terus satu lagi guys yang perlu kalian tahu ya.
Mereka itu si Kolormon, si Buntelan, Lampir sama Falakor itu, mereka itu kan menaruh foto gue yang lagi nyanyi di klub. Bagus dong, itu mah bikin gue terkenal, bukan bikin gue tercemar. Kalau tercemar tuh kayak gimana? Digerebek lagi telenjong, nah itu tercemar ya kan, kayak di Kempensky. Tapi kalau nyanyi di klub-klub, makanya saya nonton konser Diva Dewi Persik ya kan, manggil Dewi Persik aja 1 jam 6 lagu 150 juta di bar ya kan, di klub, tapi tergantung klubnya juga, nggak semua klub sih ya say. Nah di situ 6 lagu say, kalaupun gua ngasih 7, 8, bahkan gua kasih 12 ya karena gue ibaratnya merasa berterima kasih sama ownernya. Nggak ada tuh boleh ditanya punya track record Dewi Persik atau jejak digital Dewi Persik nggak pakai baju, nggak ada. Pakai baju semua, pakai stocking yang tebel say seperti kulit. Makanya beli buntelan, nepos ya, jengger. Kalau ada yang tanya, kamu pas aku lagi sholat gak apa-apa itu antiku masih sholat biar si jengger ini malu. Kalau ada yang tanya, kamu pas aku lagi sholat gak apa-apa itu antiku masih sholat biar si jengger ini malu. Kalau ada yang tanya, kamu pas aku lagi sholat gak apa-apa itu antiku masih sholat biar si jengger ini malu. Hai guys, aku lagi mau live dulu ya, soalnya nanti aku lagi sholat. Oh iya, jadi ini guys, kalau misalkan Putu Nak Salim lebih cantik banget, terima kasih ya. Nanti aku tuh lagi sholat guys, jadi emang nanti aku tuh walaupun orangnya suka barbar segala macam, tapi nanti aku tidak pernah meninggalkan sholat. Bentar, kita buka dulu HP-nya bareng-bareng ya say. Oke, tuh guys, nanti aku lagi sholat. Udah jangan terlalu dikeliatin, ntar orangnya pikirnya kayak gimana-gimana. Tuh biar semuanya tahu aja gitu kalau nanti aku lagi sholat. Dan nanti aku tuh bukan cuma pencitraan, tapi nanti aku memang seperti itu. Jadi Dewi Persik itu guys, kalau misalkan nyanyi ataupun konser di klub khusus di Jakarta aja ya, atau mungkin pernah di luar Jakarta, itu selalu Dewi Persik itu pakai stocking yang tebal banget, yang harganya itu satu stocking yang gue pakai itu harganya 6 juta. Itu tebal dan seperti kulit sendiri dan shining. Jadi kalau orang lihat itu seperti nggak pakai stocking. Jadi kau tertipu lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matilah kau setan. Aku berlindung dari godaan setan buntelan yang terkutuk. Guys, Jumat berkah ya guys. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberi kesehatan semuanya ya. Nah, gue mau kasih tahu nih buat orang-orang yang sok pintar ya, bahwa kita itu bukan menggibah. Kalau kita membela kebenaran itu bukan menggibah ya guys, tapi meluruskan sesuatu yang hoax itu wajib hukumnya. Jadi tolong bedakan menggibah dengan meluruskan sesuatu yang hoax. Supaya apa? Supaya tidak terjadi fitnah. Karena kemudorotan itu perlu untuk dibantai dan perlu untuk dihempas. Ya guys. Lagi Jumat berkah. Ini punyanya Mbak Andarusa ya. Ini endol banget rawonnya. Ayo dong Mas. Udah jalan. Ayo. Ayo Mas Ode makan. Ya. Kok kamu ada telur asin? Iya pakai telur asin. Duh enak banget. Ayo Mas Ode. Angel Karamon. Sampai tanggal 3. Sampai tanggal 3 lagi. Sampai tanggal 3 ntar pulang-pulang sekarang mau punya anak lagi tuh. Jadi King konsepnya dia pulang, kita yang pergi. Iya, maksudnya gitu. Kita mau liburan. Apa nih? Jangan ngomongin nanti, Bang sudah mau pulang hari ini. Nasinya kebanyakan ah. Banyak nih. Iya porsi yang lain. Ambil. Kemudian kalau mereka ayo tadi deh ayo Dapur Anissa guys, enak banget. Semua perlu juga. Terus habis itu
Laila suka curhatan sama guys, aku makan puding kesayangan. Ini endol banget tuh. Kejunya banyak, terus selanya pun juga enak. Ini endol banget. Setiap kalau Jumat Berkah, kalau nggak salad, ini always harus ada. Manisnya pas. Kalian mesti cobain ini. Guys. Katanya ada yang menyerang Fuji lewat story-storynya. Mami DP ini ternyata tidak punya prinsip. Katanya mau membela. Aku mau kasih tahu sama kalian ya. Saya itu suhu. Kalaupun keluar, kalau sudah iblisnya itu sudah sangat mengganggu, baru saya keluar. Kalau tidak terlalu mengganggu, kalian para netizen pun juga harus pinter. Nggak semua orang-orang itu ya. Kalau ada yang tanya, kamu pas aku lagi sholat gak apa-apa itu adikku masih sholat biar si Jengger ini malu. Kalau ada yang tanya, kamu pas aku lagi sholat gak apa-apa itu adikku masih sholat biar si Jengger ini malu. Kalau ada yang tanya, kamu pas aku lagi sholat gak apa-apa itu adikku masih sholat biar si Jengger ini malu. Hai guys, aku lagi mau live dulu ya. Soalnya nanti aku lagi sholat. Oh iya, jadi nih guys, kalau misalkan Putu Nak Salim lebih cantik banget, terima kasih ya. Nanti aku tuh lagi sholat guys, jadi emang nanti aku tuh walaupun orangnya suka barbar segala macam, tapi nanti aku tidak pernah meninggalkan sholat. Bentar, kita buka dulu HP-nya bareng-bareng ya say. Oke, tuh guys, ya aku lagi sholat. Udah jangan terlalu dikeliatin, ntar orangnya pikirnya kayak gimana-gimana. Tuh biar semuanya tahu aja gitu kalau nanti aku lagi sholat. Dan nanti aku tuh bukan cuma pencitraan, tapi nanti aku memang seperti itu. Harus kita ladeni. Kalau sudah keterlaluan banget, baru nih suhunya keluar. Kalau masih kayak rempeyek-rempeyek yang biasa-biasa aja, itu jangan dikasih panggung gitu loh. Tapi kalau sudah merusak keamanan lingkungan, merusak segala-galanya, itu baru suhu Dewi Persik akan keluar ya. Misalkan kalian sudah tahu dong kayak siapa, kayak si Jengger. Nah ini wajib kita hempaskan ya, karena sampah masyarakat itu harus dihempas supaya tidak banyak setan-setan yang mengikuti jejaknya ya kan. Nah baru suhunya keluar. Kalau cuman setan-setan kunyu-kunyu mah ngapain diladenin gitu loh. Ya kalau iblis baru nih aku ladenin ya. Oke. Kayaknya wajib serang nih. Mbak, bangun mbak, bangun mbak. Nah itulah netizen wajib untuk belajar bedanya suhu sama cupu. Kalau cupu kan semua urusan orang kan diurusin. Itu diurusin, ono diurusin. Kalau suhu itu enggak, tenang dulu seperti air mengalir. Tiba-tiba menenggelamkan aja. Itu baru suhu gitu. Ya, jadi apalagi akun-akun bodong yang ngomongin bahwa Dewi Persik gak komit lah gini-gini ngebantu. Sekali lagi ya, Dewi Persik itu suku bukan cupu. Gak semua urusan untuk aku ladenin. Jadi ada level-levelnya untuk aku ladenin. Kalau udah iblis baru aku ladenin ya. Terima kasih. Sejak kapan Jengger diam? Jengger gak pernah diam perasaan deh.
Kalau diam kan dia nggak dapat duit, karena memang dari hasil bacotannya biasa dapat duit. Makanya aku kira suhu, ternyata cupu. Diam itu emas. Emas itu yang ada di kali guys, ambiar banget, cengger gitu guys ya. Aku kira suhu, ternyata cupu. Takutlah sama siapa, sama gue lah. Aku mau kasih tahu juga nih, Dewi Persik itu berteman sama siapa aja, nggak pernah pandang bulu. Orang itu selama mau baik, selama ingin berteman dengan saya monggo. Tapi yang sekiranya tahu bahwa orang ini tidak baik untuk saya, ya saya harus jaga jarak. Jadi bukan berarti yang dikatakan teman itu terus segala ini dan ono terus kita ikut terjerumus ke dalamnya atau ikut juga andil di dalamnya. Dewi Persik itu nggak suka main geng-gengan. Dewi Persik itu apabila menghadapi sebuah masalah ya udah sendiri aja hadapi sama Allah. Ngapain harus pakai geng-gengan gitu? Karena kita bukan pengecut gitu. Kalau memang zolim ya kita berhak untuk membela. Kalau memang nggak zolim ya kita juga harus ngerti gitu loh dalam situasi apapun permasalahan orang. Nggak semua orang yang pernah berteman dengan kita terus kemudian dia jahat terus kita ikutan jahat gitu loh. Udah tahu dia nggak benar ya kita harus jaga jarak gitu. Diingatkan, nggak bisa diingatkan ya sudah kita harus bisa jaga jarak gitu. Kalau aku sih begitu orangnya. Salah orang itu merepost story saya dan yang lain-lain ya terserah, bisa jadi dia ngefans memuja kita, bener nggak? Bukan berarti terus kita satu geng atau kayak gimana. Dewi Persik tuh welcome sama siapapun. Please kalau kamu memang merasa ingin membela si Fuji ya kamu juga harus smart ya. Kalau mikir tuh harus pakai otak, jangan pakai dengkul. Ojo gradas grudus ngono lho, lek kon main nabrak kok ketabrak, pelan-pelan tapi pasti ngono. Bala-bala jengger kepanasan cie, meripot ocehan gue kena mental, kena mental. Kena mental ya. Ntar ya aku kasih baygon, aku beliin ntar baygonnya. Kalau perlu aku bantuin deh minum baygonnya. Bukan aku yang minum, cukup lu aja gue ngebantuin minum ini, nyedukin, sugikin. Kalau ada yang tanya, kamu pas aku lagi sholat gak apa-apa itu adikku masih sholat biar si jengger ini malu. Kalau ada yang tanya, kamu pas aku lagi sholat gak apa-apa itu adikku masih sholat biar si jengger ini malu. Kalau ada yang tanya, kamu pas aku lagi sholat gak apa-apa itu adikku masih sholat biar si jengger ini malu. Hai guys, aku lagi mau live dulu ya. Soalnya nanti aku lagi sholat. Oh iya, jadi ini guys, kalau misalkan Putu Nak Salim lebih cantik banget, terima kasih ya. Nanti aku tuh lagi sholat guys. Jadi emang nanti aku tuh walaupun orangnya suka barbar segala macam, tapi nanti aku tidak pernah meninggalkan sholat. Bentar, kita buka dulu HP-nya bareng-bareng ya say. Oke, tuh guys. Nanti aku lagi sholat. Udah jangan terlalu dikeliatin, ntar orangnya pikirnya kayak gimana-gimana. Tuh biar semuanya tahu aja gitu kalau nanti aku lagi sholat. Dan nanti aku tuh bukan cuma pencitraan, tapi nanti aku memang seperti itu. Banyak akun-akun yang mereport Eke cie. Jadi gue gak bisa jualan tas nih saking syiriknya sama gue. Gak apa-apa, Dewi Persik mah gak jualan tas juga gak apa-apa. Dewi Persik mah masih ada duitnya, alhamdulillah masih ada job gitu ya. Dari Allah masih dikasih kepercayaan. Barang siapa yang membunuh rezeki orang lain, dia akan terbunuh sendiri rezekinya ya. Gak apa-apa di report guys, yang penting selama itu kebenaran gak masalah ya kan. Yang penting kan gak ada polisi di belakang gorden. Ya gak ada polisi di belakang gorden. Ada yang mau order gak tahun baru nih guys? Ada orderan gak mau tahun baru guys? Terus kemudian hati-hati guys, nanti ada polisi di belakang gorden. Terus kemudian langsung dong digerebek. Digerebek. Ternyata yang order boleh lah guys. Ketangkap basah dong. Polelanya ngorder si jengger. Si jenggernya gak ngerti. Terus polelanya ada yang di belakang gorden, ada yang di kamar, ada yang di kamar mandi.
siap untuk menyergap. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Aduh guys, bangun tidur ditemenin sama mami tuh. Ya guys, sekarang jadi ada apa sih tuh berisik dan rame-rame, aku mau kasih tahu ya. Gus Hayat, kalau kamu lihat di YouTube aku, itu menjelaskan bahwa siapapun itu ya, kalau lagi beribadah itu kalau bisa harus dikamerain, harus ditunjukin gitu. Kenapa? Untuk mengajak semua orang melakukan suatu kebaikan. Nah, makanya anak buahnya si Jengger itu bilang bahwa ada suara video loh. Memang kita tahu kalau sudah live. Dan itu memang disuruh oleh Gus Hayat. Bahwa kalau lagi sholat atau melakukan ibadah, kalau bisa itu dikontenin atau divideoin. Fungsinya untuk mengajak, menginspirasi semua. Nah, udah sholat nih guys ya. Jadi di Dewi Persik Autentik itu, kan waktu saya live jualan tas ada yang tanya, Mami DP mana? Nah biasanya seperti itu. Kebetulan saya lagi sholat asar. Saya bilang dong sama anak aku Mbak Lepi, kalau misalkan ada yang tanya saya, ya kamu kasih tahu aja saya lagi sholat. Kalau perlu kameranya kamu tunjukin pas saya lagi sholat. Fungsinya sama anak buahnya si Jengger atau sama si Jengger. Fungsinya apa? Biar kalau orang sholat itu yang pastinya hatinya adem, gak ada menjauhkan keji dan mungkar ya. Terus kemudian kalau orang sholat itu gak percaya dukun guys, dia percaya kepada Allah gitu ya. Maksudnya itu adalah edukasi ya. Kenapa aku seperti itu? Ya karena aku mendengarkan ceramah dari Gus Hayat gitu dan beberapa Gus yang lain. Beliau itu Gus loh ya. Gus yang pendiri NU, terus kemudian ada 14.000 santrinya. Jadi ya orang-orang yang seperti itu yang harus kita dengarkan ya. Bukan orang yang suka memberitakan berita-berita hoax dan berpikiran negatif terus dalam dirinya. Akhirnya kalau punya pikiran negatif terus, mukanya itu bukan malah makin bersinar, makin adem, tapi malah makin kayak Jengger iblis gitu. Jadi nggak boleh ya guys gitu. Jadi lebih banyak-banyak istighfar dan selalu stay positif. Kira-kira ini kan sudah akhir tahun nih. Ada yang dapat orderan nggak ya? Ayo, ada yang dapat orderan nggak ya? Orderan apa sih? Jadi orderannya itu guys, penasaran kan? Penasaran kan? Nah kayak gitu guys. Jadi kalau kita pengajian, ada ustadz, kiai, para ulama dan yang lain-lain atau para gus, itu harus didengarkan apa ceramahnya ya. Jadi bukan malah diisengin bacaan sholat.